Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bertemu lagi pelajaran PABP. Hari ini kita memasuki bab 5 tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul. Di pertemuan pertama ini kita akan belajar meneladani kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, Nabi Ayub adalah keturunan Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim. Berarti beliau adalah cucunya Nabi Ibrahim, benar ya. Beliau juga termasuk seorang nabi yang sangat kaya, memiliki, yang kita ketahui itu ya, memiliki binatang ternaknya banyak ya. Kemudian sawah-sawah atau ladang-ladangnya itu luas banget. Kemudian memiliki bangunan-bangunan yang megah, punya bangunan, kemudian memiliki keluarga yang banyak, keluarga yang rukun gitu ya. Nah, kemudian Nabi Ayub ini juga terkenal sabar, dermawan. Nah, meskipun beliau memiliki harta yang banyak atau yang sangat kaya banget tadi, tetapi beliau tidak pernah sombong. Beliau tetap dermawan, kemudian suka menolong ya orang-orang yang membutuhkan, apalagi orang-orang fakir yang nggak punya harta, atau anak-anak yatim ya, yang yatim piatu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, setiap kehidupan itu pasti ada ujiannya ya. Jangan kira para nabi itu nggak ada ujiannya. Bahkan ujian para nabi itu lebih berat dibandingkan kita. Nabi Ayub pernah mendapat ujian dari Allah. Hartanya yang banyak tadi hari demi hari berkurang, sedikit demi sedikit habisan gitu ya, sehingga Nabi Ayub ini jadi miskin karena hartanya habis. Kemudian pokoknya setiap hari kadang bangunannya yang hancur, kadang ternak-ternaknya pada matian gitu ya. Kemudian sawahnya tiba-tiba terbakar. Pokoknya tidak memiliki, nggak ada panen gitu ya. Kayak misalkan dia matian gitu ya. Binatang ternaknya pada matian, kemudian tanamannya atau kebun-kebunnya juga nggak bisa dipanen gitu ya. Pokoknya mendapatkan ujian yang menyebabkan Nabi Ayub ini jatuh miskin. Tetapi ya, meskipun dia tidak memiliki harta sedikit pun, dia tidak pernah mengemis. Dia tidak pernah mengemis meskipun tidak memiliki apa-apa ya. Karena teman-teman, setiap harta yang kita miliki itu berasal dari Allah. Allah yang ngasih, dan pasti kembalinya ke Allah juga. Karena Allah yang ngasih, kapanpun Allah bisa mengambil. Jadi maka kita ketika kita punya harta, jangan pernah kita sombong dengan harta tersebut. Atau kita punya kelebihan, jangan pernah kita bersombong hati ya, tinggi hati dengan kelebihan kita. Karena setiap apa yang diberikan oleh Allah itu hanya titipan. Suatu saat Allah pasti akan mengambilnya. Karena iman Nabi Ayub ini kuat ya, setan itu tidak mampu menggoda meskipun setiap hari, setiap saat itu setan menggoda. Antum kan gini, yuk ini aja gitu ya, kan nggak punya harta, gimana kalau macam-macam godaannya ya. Tetapi Nabi Ayub tidak tergoda. Wah, luar biasa ya. Di dalam ayat Al-Baqarah ya, di surat Al-Baqarah juga ada ini ya sebenarnya. Tapi yang di sini saja ambil surat Al-Anbiya ayat 35. Walanabluwannakum bisyarri wal bahri fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Di dalam Quran surat Al-Baqarah itu juga ada ya teman-teman. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i
minal amwali wal anfusi wasamarot. Nah, itu Allah itu menguji kita dengan berbagai ujian. Bisa dengan kelaparan, bisa dengan rasa takut ya, bisa dengan kekurangan harta. Itu ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, kepada manusia. Termasuk juga para nabi diuji oleh Allah SWT. Nabi Ayub alaihissalam baik ketika beliau kaya raya ataupun ketika jatuh miskin, tetap beliau senantiasa taat kepada Allah SWT, selalu bersyukur. Bahkan ketika beliau jatuh miskin, harta yang ada itu yang masih tersisa beliau sedekahkan. Beliau yakin bahwa orang-orang miskin yang bersedekah itu lebih mulia di sisi Allah SWT dibandingkan orang yang kaya raya tetapi kikir ya, pelit, engken gitu ya. Itu adalah orang kaya tapi dia pelit, itu lebih atau paling hina di hadapan Allah SWT. Nah, gitu ya teman-teman, dari kisah Nabi Ayub ini. Tapi nggak sampai di sini ya. Nabi Ayub kemudian ya, Nabi Ayub itu diuji lagi oleh Allah dengan penyakit kulit ya, penyakit kulit. Pokoknya kayak bisul, nanah gitu ya, pokoknya gatal-gatal yang menyebabkan itu bau busuk. Kemudian satu persatu keluarganya meninggalkan. Bahkan istrinya ya juga meninggalkan. Jadi Nabi Ayub tertinggal sendirian. Kemudian meskipun terjadi hal demikian kepada Nabi Ayub tetap bersabar dan beliau meningkatkan ibadah dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah agar penyakitnya itu lekas sembuh. Doa Nabi Ayub akhirnya dikabulkan oleh Allah di dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 28. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Jadi anak-anaknya, putri-putrinya yang meninggalkan Nabi Ayub dan bahkan membuang Nabi Ayub ke pokoknya dibuanglah Nabi Ayub itu ke padang pasir yang jauh dari keramaian. Akhirnya keluarganya kembali, termasuk istri Nabi Ayub juga kembali kepada Nabi Ayub. Nah, inilah teman-teman kisah bagaimana Nabi Ayub ya yang kaya raya, Allah ingin menguji ya bagaimana keimanan dan ketaatan Nabi Ayub ini ya. Ketika kan Nabi Ayub itu kaya raya, akhirnya setan itu pengen menggoda, tetapi Nabi Ayub luar biasa tidak tergoda, dan akhirnya Allah benar-benar menunjukkan kepada kita bahwa setan itu nggak bakalan mampu menggoda Nabi Ayub. Kenapa? Itu kata bahkan setan itu tidak menyerah ya. Setan itu kan tidak menyerah untuk menggoda manusia, termasuk Nabi Ayub digodanya. Oh, ini kata setan, ya kamu kan kaya raya gitu ya, pastilah tidak tergoda. Coba kalau hartanya habis, pasti kan tergoda. Terus akhirnya dihabiskan harta itu habis gitu ya. Kemudian diuji lagi, kamu kan masih punya keluarga, coba kalau enggak punya keluarga lagi. Nah, akhirnya satu persatu keluarganya meninggalkan. Pokoknya sesuatu yang dimiliki oleh Nabi Ayub itu diambil oleh Allah gitu ya. Nah, ini bentuk ujian yang diberikan Allah kepada manusia termasuk para nabi untuk apa? Untuk meningkatkan atau untuk melihat seberapa kuat, seberapa tinggi tingkatan keimanan seseorang itu kepada Allah. Biasanya
kita itu ya, manusia itu biasanya dilihat dari tingkat keimanan, itu dilihat dari kekurangan apa ya, ketika dia kaya raya ya. Biasanya kaya raya itu wah pokoknya memiliki harta, pokoknya tenang dah, sampai-sampai kita melupakan Allah SWT. Tetapi ketika kita jatuh miskin, kita baru bersimpuh kepada Allah, baru sadar gitu ya. Tetapi luar biasa Nabi Ayub, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi Ayub. Apapun yang kita miliki ya, apapun yang kita miliki itu hanyalah titipan yang suatu saat Allah akan mengambilnya. Dan ketika itulah ya, Allah menguji kita, seberapa kuat iman kita, seberapa tinggi ketaatan kita kepada Allah. Apakah dalam kondisi kita sedang kaya raya ya, ataupun sedang tidak kaya raya. Nah ini pokoknya Allah itu menguji setiap manusia, setiap hambanya Allah uji ya, untuk meningkatkan keimanan. Mungkin mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ayub. Silakan teman-teman nanti setelah menyimak ini berikan komentar di kolom komentar. Nanti sebutkan nama, kelas, dan apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari kisah Nabi Ayub. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini ya. Silakan nanti ditulis. Kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih atas segala perhatian. Syukron, jazakumullah khairan katsir. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.